Belajar itu penting karena manusia pertama kali lahir itu tidak memiliki pengetahuan apa-apa. Dalam surat An-Nahl ya, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakum sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Ketika Allah melahirkan kamu dari perut ibumu, maka kamu tidak memiliki pengetahuan sedikit pun. Dari kelahiran kita yang tidak memiliki pengetahuan dan wawasan apa-apa. Setelah itu baru Allah mengatakan wa ja'ala lakum sam'a, kemudian Allah memberikan potensi pendengaran lewat sarana telinga, wal absara, dan potensi penglihatan lewat sarana mata, wal afidah, dan potensi nurani, akal yang bisa memahami ya, mempertimbangkan baik buruk, benar dan salah. Maka manusia pertama lahir tidak memiliki pengetahuan, nol sama sekali, blank. Oleh karena itu manusia harus meraih pengetahuan agar dia bisa memahami tidak hanya tentang dirinya, paham tentang alam sekitarnya. Untuk kepentingan manusia belajar, maka Allah menyertakan potensi. Potensi yang paling pertama adalah pendengaran, kemudian penglihatan, dan baru akal untuk memahami, untuk bisa mengerti dengan baik. Dari sini maka manusia belajar itu ya lewat cara proses mengambil ilmu dengan sarana atau media, bahwa sarana berupa pendengaran itu adalah lewat telinga. Maka telinga itu merupakan media di mana kita bisa meraih pengetahuan. Dari telinga, pengetahuan yang paling awal ialah pengetahuan sam'iyat, pengetahuan pendengaran. Pengetahuan yang paling tinggi untuk bidang sam'iyat adalah pengetahuan wahyu. Karena Quran itu bersifat wahyu yang dibacakan, dan yang dibacakan kita dengar karena dia merupakan suara. Maka pendengaran lewat telinga itu merupakan pengetahuan yang paling pertama. Pendengaran yang paling tinggi ialah pengetahuan wahyu ya, yang kita dengar lewat bacaan. Dengan penglihatan mata kita bisa mendapatkan pengetahuan, hasil observasi terhadap diri kita dan alam semesta. Wa fi anfusikum afala tubsirun, dalam diri kamu itu sebetulnya ada objek pengetahuan. Mengapa tidak kau gunakan untuk memahami ya, bahwa di balik realitas diri kita itu ada sumber pengetahuan. Ketika orang memahami diri sendiri, maka muncul pengetahuan kedirian. Pengetahuan tentang diri ya muncul pengetahuan psikologi, pengetahuan tentang antropologi, berkaitan dengan orang lain, pengetahuan sosiologi, pengetahuan tentang struktur diri, pengetahuan anatomi, dan bagian-bagian atau unsur-unsur tubuh secara biologis ya. Itu semua merupakan sarana berupa mata yang kita lihat atas sumber diri kita sendiri. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kemudian kita gunakan untuk melihat alam semesta yang luas. Kita melihat bagaimana langit dan bagaimana bumi dengan segala isinya. Pengetahuan kita lahir dari penglihatan kepada
cakrawala langit. Maka pengetahuan tentang alam semesta itu muncul dari penglihatan ya terhadap realitas alam raya, alam semesta yang terbentang luas. Pengetahuan tentang matahari, tentang bulan, tentang bintang gemintang, pengetahuan tentang sistem galaksi, kemudian Andromeda, itu semuanya merupakan hasil dari tangkapan penglihatan mata terhadap cakrawala alam semesta. Makanya dalam banyak ayat di Quran itu disebutkan tentang gugahan untuk memperhatikan alam. Wa ilas sama kaifa rufiat, kau lihat bagaimana alam, bagaimana langit itu ditinggikan. Tarawnaha bi ghairi amadin, langit itu tinggi tapi tidak bertiang. Ya, seperti halnya bangunan itu kan kalaupun tinggi pasti ada tiangnya. Wa ilal jibal kaifa nusibat, kau lihat, kau perhatikan bagaimana gunung itu dipancangkan. Kalau kita perhatikan di kehidupan alam semesta terdapat gunung-gunung yang terbentang luas, ya gunung-gunung yang terpancang. Kemudian sungai-sungai yang mengalir dengan air yang deras. Kemudian dari langit turun hujan dan air hujan mengalir. Tidak hanya itu, kemudian Allah memerintahkan bagaimana binatang-binatang yang ada di permukaan bumi. Kau perhatikan bagaimana unta Allah ciptakan. Perhatikan bagaimana binatang sekecil semut atau bahkan nyamuk yang Allah ciptakan. Itu semua merupakan objek pengetahuan dari penghasilan cerapan pandangan mata sebagai media yang Allah berikan kepada kita. Tapi yang paling tinggi adalah bahwa antara hasil pendengaran yang melahirkan pengetahuan pendengaran, kemudian dari penglihatan yang melahirkan pengetahuan penglihatan, itu akan maksimal berfungsi berguna dengan baik kalau kemudian sampai ke tahap pemahaman akal dan hati nurani bahwa itu merupakan ciptaan Allah. Oleh karena itu, pemahaman kita kepada alam semesta dengan hasil pendengaran serta penglihatan itu harus sampai kepada upaya bagaimana kita menyadari akan adanya Sang Pencipta, yaitu Allah yang Maha Kuasa dan Maha Perkasa dan Maha Esa, ya tidak ada dua. Makanya bagian akhir dikatakan wal afidah qalilan ma tashkurun. Kemudian Allah menyiapkan potensi bagaimana hati nurani itu bisa memahami semua itu. Tapi kebanyakan kita masih belum bisa bersyukur dengan semua potensi yang kita dapatkan dan pengetahuan yang kita hasilkan. Kemudian yang kedua, bahwa pengetahuan yang kita dapatkan lewat belajar, baik dengan cara kita belajar membaca alam atau membaca diri sendiri, itu haruslah pengetahuan yang memang berujung pada upaya untuk ketundukan kepatuhan kita kepada yang maha mengetahui, yang maha pintar, yaitu Allah. Karena Allah adalah sumber pengetahuan. Wa fawqa kulli dzi ilmin alim. Innallaha alimun ya bima disudur. Allah lebih tahu, Allah lebih luas ilmunya ketimbang manusia. Maka manusia kalaupun punya pengetahuan itu sangat terbatas, sangat sedikit sekali. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tidak aku berikan kepada engkau wahai manusia pengetahuan, kata Allah, kecuali hanya sedikit saja. Makanya kemudian kita dituntut agar tidak merasa puas dengan yang sedikit, kemudian tidak merasa sombong dengan yang sedikit, tetapi dengan pengetahuan yang sedikit kita terus belajar dan belajar menggali, ya, dari segala macam sumber pengetahuan di alam semesta dan sumber segala pengetahuan di dalam kehidupan diri kita sendiri.
Maka pengetahuan yang paling tinggi pengetahuan kesadaran akan adanya Allah. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku perlihatkan, kata Allah, tanda-tanda kekuasaanku, kebesaranku di seluruh alam semesta, langit dengan bumi. Dan aku perlihatkan pula, kata Allah, tanda-tanda kebesaranku itu di dalam dirimu sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqqu mir rabbihim, sehingga kemudian terang benderanglah kebenaran Quran yang datang kepada kita sebagai informasi kewahyuan, sebagai suatu kebenaran dari Allah, dan itu merupakan sumber tunggal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka etika orang belajar ilmu adalah merasa tidak puas dengan yang ada dan menyadari bahwa kita masih jauh dan sangat sedikit. Tapi kemudian kita harus tunduk dan tawadhu seraya menemukan kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setinggi apapun pengetahuan kita nantinya, itu akan membuat tunduk atas keluasan ilmu Allah dan kebesaran kuasa Allah. Tidak sebaliknya bahwa pengetahuan kita yang luas dan dalam membuat kita kemudian lupa bahwa sumber utamanya adalah Allah. Makanya di Quran dikatakan innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Hanya saja orang yang takut kepada Allah itu hanyalah orang-orang yang punya ilmu. Maka ilmu yang sesungguhnya ialah ilmu yang nanti akan membawa kita kepada rasa takut kepada Allah. Ya, bukan ilmu yang membuat kita semakin sombong di hadapan Allah, merasa pintar padahal tidak ada apa-apanya, karena itu hanya merupakan pengetahuan yang sedikit yang Allah berikan kepada kita. Kasus yang paling bagus dijadikan contoh adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian antagonisnya adalah Qarun atau Haman. Nabi Sulaiman alaihissalam itu diberikan wahyu oleh Allah, kemudian diberikan pengetahuan, tapi kemudian Allah berikan kekuasaan. Tapi pengetahuan yang diberikan Allah kepada Nabi Sulaiman itu tidak membuat dia merasa sombong, sehingga kemudian Allah berikan kekuasaan yang dengan kekuasaannya itu kemudian terkendalikan dengan ilmu yang tawadhu. Beda dengan misalkan Qarun yang hanya mementingkan kekayaan, ilmu untuk kekayaan, atau Haman ilmu untuk ilmu saja, tapi tidak membawa dirinya kepada kepasrahan, ketundukan, rasa tawadhu, rendah diri di hadapan yang maha mengetahui, maka ujung-ujungnya adalah kebinasaan. Haman ditenggelamkan dan Qarun pun terbenam dalam bumi, ya, ditelan dengan harta yang dia miliki. Nah, maka sampai di sini sangat penting sekali bahwa belajar itu adalah satu bentuk kewajiban. Ya, belajar itu dengan cara kita menggunakan media yang tiga yang Allah berikan kepada kita. Gunakanlah pendengaran, sarana utamanya telinga. Gunakanlah mata, sarana utamanya adalah gunakanlah penglihatan, sarana utamanya adalah mata. Tapi gunakanlah pikiran dan pemahaman, ya, sarana utamanya itu akal dan bahkan hati nurani. Dengan demikian kita akan menjadi manusia yang terpelajar, yang terbimbing, ya, dan terarah, sehingga tidak salah dalam kita meraih pengetahuan yang sumbernya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena tidak ada pertanyaan, kita akhiri pertemuan kuliah kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillah. Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.